Bab 44. Babysitter Queen. Jam makan siang Kinan memutuskan untuk pulang menemui Dira. Kinan sedikit terkejut karena yang membuka pintu adalah pembantu baru, Bidarmi. "Selamat siang, Tuan," sapa Bidarmi dengan ramah. "Oh, ternyata kamu sudah mulai bekerja. Siapa nama kamu?" "Saya Darmi, Tuan." "Panggil saja Bidarmi." "Dan satu lagi." "Sebentar Tuan, saya panggil dulu." Bidarmi segera ke belakang untuk menemui Sari yang sedang menjemur pakaian. "Sari, Tuan pingin ketemu kamu," kata Bidarmi sambil menyeret lengan Sari. "Pelan dong, Bi. Sakit. Saya mesti dandan dulu biar cantik," celetuk Sari. "Udah, dandanan kayak badut gitu aja kamu banggain," kata Bidarmi yang tidak peduli dengan celotehan Sari. Bidarmi segera mengajak Sari untuk menemui Kinan yang sudah menunggu di ruang tengah. "Ini Tuan yang akan menjaga Nono kecil," kata Bidarmi. Kinan melihat penampilan Sari dari atas sampai bawah yang menurutnya sangat aneh dan norak. "Ampun deh, Ma. Rekomendasi babysitter untuk Queen masa kayak ondel-ondel gini, yang ada Queen malah takut," kata Kinan dalam hati. Karena sebenarnya Bidarmi dan Sari adalah rekomendasi dari Bulan. Karena Kinan pun bingung harus mencari orang yang benar-benar tepat untuk menjaga rumah dan Queen dengan waktu yang singkat. Mantan majikan Bidarmi dan Sari kebetulan adalah teman dari Bulan. "Oh, kamu. Siapa nama kamu?" kata Kinan dengan sikap dinginnya. Saya Sari, Tuan," jawab Sari dengan kikuk karena majikannya memasang wajah yang garang. "Kamu di sini sebagai pengasuh anak saya, jadi tolong dandanan kamu jangan kayak ondel-ondel. Nanti yang ada anak saya lari pas lihat kamu." "Oke, selamat bekerja," kata Kinan yang beranjak dari tempat duduknya dan segera pergi ke kamar menemui Dira. Selepas Kinan pergi, Bidarmi melepaskan tawanya yang sudah sedari tadi ditahan. "Buahahahahaha. Tuh kan benar, kamu kayak ondel-ondel," ledek Bidarmi. "Tuan Bos, galak ya Bi. Ganteng sih, Bi. Tapi judes, semoga aja Sari betah." "Tapi Sari betah aja sih karena majikannya ganteng," celetuk Sari sambil nyengir. "Heh, jangan macam-macam kamu Sari. Kamu di sini kerja bukan buat jadi pelakor," ceplos Bidarmi. "Iya, Bi." Sari juga paham, suami Sari aja diambil orang. Masak Sari mau kayak gitu? Niat gitu udah dari dulu mantan majikan Sari yang bule, udah Sari gebet. Lagian Sari kan orangnya emang gini, Bi. Sari kan pingin kerja yang halal juga buat anak-anak Sari di kampung, Bi," kata Sari dengan sedih karena Bidarmi berburuk sangka padanya. "Kamu ini baper aja, Sar. Wong aku loyo cuma guton," kata Bidarmi dengan logat Jawanya. "Iya tapi kan Sari sakit hati," sahut Sari dengan memanyunkan bibirnya. "Udah daripada sakit hati, mending tuh terusin jemur baju." Iya," jawab Sari yang segera pergi ke belakang melanjutkan pekerjaannya. Di kamar, Dira sedang duduk santai di sofa sambil membaca komik romantis. Dira sesekali tersenyum membaca komik itu. Bahkan suara Kinan membuka pintu pun tidak Dira dengar. "Seru amat sayang," kata Kinan yang sudah duduk berlutut di samping sofa. "Mas, ngagetin aja," sahut Dira yang seketika menutup komik dan bangun dari duduknya. "Lagian kamu seru amat bacanya, baca apa sih?" tanya Kinan yang mengambil posisi duduk di atas sofa, di samping Dira. "Lagi baca komik, Mas. Abis males mau ngapa-ngapain pinginnya nyantai aja,"
Oh ya, kamu sudah kenalan sama asisten rumah tangga dan babysitter Queen? Udah, Mas. Lagian kamu dapat Simbasari dari mana sih? Aduh, dandanannya serem, kata Dira sambil tertawa kecil. Rekomendasi Mama, sayang. Tapi kata Mama mereka baik kok sayang, sekalipun Simba ondel-ondel itu bikin serem. Hahaha, kamu ini, Mas. Abis aku bingung sayang. Mau cari art sama babysitter dalam waktu singkat. Aku nggak mau kalau kita kelamaan nunggu, apalagi kondisi kamu sedang hamil. Kata Kinan yang meraih Dira untuk duduk di pangkuannya. Oh ya, Mas. Kamu kok pulang? Aku kangen, pingin cepet-cepet ketemu kamu. Ayo sayang, kita makan di luar. Kita belanja keperluan rumah dan beli susu hamil untuk kamu. Dan aku sudah mengundang Mama, Papa, Ayah, Jerry, Lena, Raihan, Mela dan Tante Diana untuk makan malam di rumah. Sekaligus memberi kabar bahagia untuk mereka semua. Iya, Mas. Aku juga belum sempat memberi kabar sama Ayah. Ya udah, kamu ganti baju ya. Iya, Mas. Tunggu ya. Dira pun segera bergegas ganti baju. Setelah itu mereka segera turun ke bawah. Bidarmi, tolong siapkan makan malam besar ya di taman belakang. Karena saya mau mengundang orang tua dan teman-teman untuk makan malam di rumah. Sama siapa tadi itu, si ondel-ondel suruh ke sini, kata Kinan sambil menggaruk keningnya. Mas, kamu ini apa sih? Cubit Dira. Sari, kesini dipanggil Tuan sama Nyonya. Panggil Bidarmi. Sari pun segera datang. Iya, Tuan, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Kamu tolong bantu Bidarmi siapin makan malam ya, karena saya mau makan malam bersama keluarga dan teman-teman saya, kata Kinan. Baik, Tuan Bos. Siap laksanakan, kata Sari dengan semangat. Ya udah, Bi. Saya sama suami mau keluar dulu, tolong jaga rumah baik-baik ya, kata Dira. Baik, Nyonya, jawab Sari dan Bidarmi dengan kompak. Setibanya di supermarket, justru Kinanlah yang kalap untuk belanja. Saat pertama kali masuk, Kinan langsung menuju deretan rak susu hamil. Sayang, kamu mau yang mana? Dan rasa apa? Tanya Kinan antusias sembari mengetuk-ngetuk jari telunjuk di bibirnya. Aku suka rasa apa aja kok, Mas, kata Dira sembari tersenyum melihat tingkah suaminya. Oke, kalau gitu. Aku ambil rasa coklat, strawberry, vanila. Aku ambil semua varian rasanya. Jadi kamu minumnya tiap hari beda-beda rasa biar nggak bosan. Celoteh Kinan sambil memasukkan susu hingga beberapa box ke dalam troli. Mas, banyak banget, kata Dira terkejut. Cuma sedikit sayang, aku cuma ngambil masing-masing 7 box kok. Abis ini kita beli sayur, kamu harus banyak makan sayur. Oh ya, sama daging juga dan buah-buahan. Aku mau stok semua kebutuhan kamu, supaya kamu nggak usah lagi keluar buat beli-beli dan Bidarmi nggak ke pasar tiap hari, jadi bisa temenin kamu terus di rumah, kata Kinan dengan super protektif. Iya, terserah kamu aja, Mas, jawab Dira pasrah sambil tersenyum bahagia melihat antusias Kinan. Kinan sangat bahagia dengan kehamilan Dira karena dulu kebahagiaan yang dia ukir hanyalah sebuah kepalsuan. Satu troli pun akhirnya penuh dengan belanjaan. Mas, ini bawanya gimana kita? Sayang, kamu lupa suami kamu siapa? Anak buah aku udah standby di depan untuk bawa belanjaan ke rumah dan kita bisa makan dulu. Oh, suamiku emang hebat, kata Dira sambil berjinjit dan mengecup pipi suaminya.
Kinan pun lalu membalasnya dengan kecupan manis di bibir Dira. "Mas, ini tempat umum," kata Dira memperingatkan Kinan. "Nggak masalah, kamu kan istri aku. Ayo kita ke kasir dulu." Mereka segera menuju kasir dan segera membayarnya. Anak buah Kinan pun sudah menunggu. "Kalian urus ya, saya ada urusan lagi," kata Kinan pada anak buahnya. "Baik, Tuan," jawab anak buah Kinan. Kinan pun segera mengajak Dira untuk makan siang. Di dalam mobil mereka sedang berdiskusi untuk memilih makan apa dan di mana. "Sayang, kamu pingin makan apa?" tanya Kinan. Aku pingin makanan Korea. Kita ke restoran Korea aja, ya," rengek Dira sembari menggoyang-goyangkan lengan Kinan. "Oke. Kamu ini penggemar Korea banget ya?" "Iya, Mas, aku suka banget." Kisah mereka itu romantis, lucu dan kadang menegangkan juga sih. Apalagi aktornya, ganteng banget. "Entahlah Mas, mereka begitu mempesona, sayangnya aku cuma bisa berhayal aja tapi itu dulu Mas sebelum kita nikah. Tapi sejak kita nikah seleraku bukan opa-opa tapi juicy rasa opa," goda Dira sembari tertawa. "Kamu ini paling bisa ngatain aku. Itu hiburanku, Mas. Ya selingan aja biar hidup aku nggak tegang-tegang banget, soalnya suka bikin baper dan senyum-senyum sendiri. Apalagi komik yang aku baca tadi, aku udah baca berkali-kali tapi nggak bosan sama sekali dan itu komik aku satu-satunya," cerita Dira dengan antusias. "Kalau kamu mau, abis makan kita beli komik. Kamu pilih aja apa yang kamu suka. Oh iya, sama buku panduan kehamilan, itu penting juga sayang." "Iya, Mas. Beruntungnya aku punya suami kayak kamu, Mas. Sekali nepuk dapatnya yang kualitas super," goda Dira. "Emangnya aku nyamuk apa?" "Iya. Kamu itu nyamuk nakal yang suka gigit aku," kata Dira sambil bergelayut di lengan Kinan yang tetap fokus menyetir. Kinan hanya terkekeh dengan sikap Dira yang membuatnya semakin gemas dengan istrinya. Akhirnya mereka sampai di restoran Korea. Kinan segera memesan tempat. Pelayan menghampiri meja Kinan dan menyodorkan menu. "Mbak, saya mau kimchi, kimbap, bulgogi dan ramyeon terus minumnya orange juice ya." "Kamu pesan apa, Mas?" tanya Dira. "Aku bibimbap sama sup rumput laut aja dan minumnya sama kayak kamu," kata Kinan. Pelayan pun segera menulis pesanan Kinan dan Dira. "Baik, Kak. Ditunggu ya, Kak," kata pelayan itu yang kemudian segera pergi. "Sayang, kamu pesan banyak banget, emang abis?" "Abislah, kan aku sekarang makannya untuk 2 orang," kata Dira nyengir. "Kamu ini ada aja alasannya," kata Kinan sambil mengusap lembut kepala Dira. "Oh, ya Mas. Abis ke toko buku, kita jemput Queen ya." "Nggak usah, biar Queen nanti ke rumah bareng sama Mama dan Papa. Kan aku abis ini pingin nikmatin waktu sama kamu," goda Kinan. "Lah, kita kan udah bareng-bareng, Mas. Apanya yang kurang?" tanya Dira heran. "Udah kita makan dulu ya. Tuh pesanan udah datang." Setelah makanan yang dipesan datang, Dira segera menyantapnya dengan lahap. Kinan hanya bisa melongo melihat istrinya yang makan seperti orang kesurupan. Kejadian itu pun membuat Kinan teringat akan awal-awal bertemu dengan Dira saat mereka makan siang di kafe bersama-sama. Tak lupa suara sendawa Dira semakin menambah titik puncak kenikmatan Dira dalam menyantap makanan. Kinan sesekali mengusap kepala Dira dengan mesra saat Dira tengah asik menikmati makanannya. "Dasar, kamu. Mau 1 orang,
mau 2 orang sama aja makannya rakus. Tapi yang penting kamu bahagia sayang. Gumam Kinan dalam hati. Di rumah, Bidarmi dan Sari dibuat kaget dengan belanjaan yang dibawa oleh anak buah Kinan. Ya ampun, Bi. Tuan sama Nyonya mau buka mall apa? Ini belanjaan buset banyak amat. Cerocos Sari sambil memasukkan sayuran di dalam lemari es. Ya namanya juga sayang istri. Apalagi ini anak pertama Nyonya sama Tuan. Maksud Bibi. Ya, sebenarnya Tuan Kinan itu duda. Dan Nyonya Dira usianya pun masih sangat muda, usianya 10 tahun lebih muda dibandingkan dengan Tuan Kinan. Pantesan, Nyonya Dira wajahnya masih imut-imut gitu. Beruntung banget Nyonya Dira dapetin Tuan Kinan. Imbuh Sari. Ceritanya kan sebenarnya mereka dari kecil sudah dijodohkan, tapi waktu itu Tuan Kinan menolak dan nekat menikahi gadis pilihannya. Tapi ya gitu, ternyata gadis pilihan Tuan Kinan nggak secantik wajahnya. Pokoknya gitu deh, terus takdir menemukan Tuan Kinan dan Dira kembali meskipun saat itu status Tuan Kinan duda beranak 1. Cerita Bidarmi panjang lebar. Ya ampun, kisah cinta mereka sweet banget. Kayak di film-film aja, Bi. Kata Sari sambil memegang kedua pipinya membayangkan kisah cintanya juga bisa berakhir indah. Namanya jodoh yang gak akan kemana, Sar. Tuan Kinan juga beruntung dapat daun muda, hehehe. Kata Sari terkekeh. Malam harinya, Dira dan Kinan sedang bersiap-siap di kamar untuk acara makan malam di rumah. Sayang, aku sudah minta tolong Pak Imron untuk menjemput ayah. Iya, Mas, makasih ya. Kata Dira sambil merapikan bajunya. Ya udah ayo kita turun, sebentar lagi mereka akan datang. Iya, Mas. Jawab Dira. Kinan pun langsung menggendong Dira. Mas, aku bisa jalan lo ya. Kenapa sih digendong melulu? Biarin dong. Aku nggak pingin kamu capek buat jalan. Ya ampun, Mas. Lagian jalannya dekat banget, ngapain sih digendong segala? Udah jangan banyak protes. Sahut Kinan. Bidarmi dan Sari pun merasa iri sekaligus bahagia melihat kemesraan Dira dan Kinan. Romantis banget ya, Bi. Bikin iri aja. Bisik Sari pada Bidarmi. Iya, ngingetin masa muda Bibi dulu sama suami. Sahut Bidarmi. Iya, Bi. Jadi keingat sama mantan suami. Dulu awal-awal nikah kita romantis banget. Tapi entah kenapa gara-gara si wanita penggoda itu, rumah tangga aku jadi hancur. Ih gemes bikin Sari ulek tuh wajah pelakor itu. Kata Sari sambil meremas-remas kain lap yang ia pegang. Emang kamu masih cinta? Masih, Bi. Sahut Sari dengan suara tangisnya yang tiba-tiba meraung. Emang mereka akhirnya nikah? Nggak tahu, Bi. Saat Sari memergoki mereka, langsung Sari minta cerai. Tangis Sari pun menjadi. Udah, jangan nangis. Nanti kalau Tuan dengar bisa dimakan abis. Tuan itu terkenal dingin, galak dan judes. Bisik Bidarmi sambil menenangkan Sari. Seketika tangis Sari pun langsung berhenti. Ya udah, Bi. Ayo kita lanjut kerja. Kata Sari yang tiba-tiba kembali semangat. Bidarmi pun hanya bisa menggeleng heran. Selang beberapa menit, Bu Wulan dan Pak Salim datang bersama Queen. Mama, panggil Queen sambil berlari memeluk Dira. Halo, sayang. Mama kangen banget. Maaf ya kalau kamu harus sama Oma sama Opa dulu. Nggak apa-apa kok, Ma. Malam, Bidarmi, Mbak Sari. Sapa Bu Wulan pada Bidarmi dan Mbak Sari yang tengah sibuk menata makanan di meja. Malam juga Nyonya Wulan.
jawab mereka dengan kompak. Oh ya, sayang, besok kalau Mama sibuk, Mbak Sari yang bakal jagain kamu dan antar jemput ke sekolah, kata Dira. Sari pun menghampiri Queen dan mengajaknya berkenalan. Halo Nona manis, perkenalkan nama saya Sari. Mbak Sari akan selalu membantu memenuhi keperluan dan kebutuhan Nona kecil, kata Sari dengan lembut. Queen mengernyitkan dahinya melihat dandanan Sari yang menor. Pa, masak penggantinya Mbak Mira kayak gini, sih. Kok serem sih, Pa? Protes Queen. Sedangkan Sari hanya bisa nyengir. Tuh kan benar, kamu emang kayak ondel-ondel, ketus Kinan. Queen, sayang, kamu nggak boleh bicara kayak gitu. Meskipun begitu, Mbak Sari baik kok orangnya. Jangan hanya menilai orang dari luarnya saja, kata Dira sambil berlutut di hadapan Queen sembari memegang wajah imutnya. Ternyata Nyonya Dira emang baik dan dewasa meskipun usianya masih muda, kata Sari dalam hati. Kamu kan bisa kenalan dulu, Queen. Oma kok yang minta tolong Mbak Sari buat jagain kamu. Kasihan Mama kalau mengurus semuanya sendirian, sambung Bu Wulan. Iya, deh. Maafin Queen ya Mbak Sari. Hehehe, nggak apa-apa kok. Mbak Sari emang suka dandan gini. Dulu anak mantan majikan Mbak Sari juga pas lihat Mbak Sari katanya serem dan kayak badut. Imbu Sari seraya tertawa. Untung aja nggak kena sawan, celetuk Kinan. Mas, kamu ini, sahut Dira memperingatkan Kinan. Ya udah, Ma, Pa. Ayo duduk, kata Kinan. Oh ya, Mama ini bingung kenapa kamu tiba-tiba aja gitu minta dicariin pembantu sama babysitter, kata Bu Wulan membuka pembicaraan. Ma, Pa, sebenarnya Dira lagi hamil, kata Kinan. Hamil? Alhamdulillah, akhirnya Papa mau punya cucu lagi, Ma, sahut Pak Salim. Wah, beneran Ma? Queen mau punya adik, ya? Queen seneng banget, kata Queen yang segera mendekat duduk di samping Dira. Adik bayi, halo. Namaku Queen, aku adalah kakak kamu. Kamu baik-baik ya di dalam. Jangan nakal dan bikin Mama capek, celoteh Queen sambil memegang perut Dira. Iya, kakak. Aku nggak bakal nakal kok, sahut Dira dengan gaya bicara seperti anak kecil. Alhamdulillah, sayang. Akhirnya ya, kamu jaga kesehatan ya, imbuh Bu Wulan. Iya, Ma. Tak lama kemudian datanglah Pak Salman, Raihan, Lena, Jerry dan Bu Diana. Dira, seru Lena dan Raihan seraya memeluk Dira dengan kompak, hingga melupakan Kinan yang duduk di sebelah Dira. Ya ampun, Dir. Kita kangen banget. Kamu makin sibuk, kita jarang nongkrong. Drakor baru udah ongoing, kita biasanya nonton bareng di kosan, cerocos Raihan dengan semangat. Seketika Dira melototi Raihan dan melirik ke arah Kinan, karena Kinan sudah memberikan tatapan tajam pada Raihan. Raihan yang paham dengan maksud Dira pun meralatnya. Di kosan Lena maksudnya. Lagian kita nontonnya bareng-bareng satu RT. Iya kan? Imbuh Raihan sambil menggaruk-garuk tengkuknya. Ayah, sapa Dira pada Pak Salman. Mereka pun saling berpelukan. Kamu baik-baik aja, Nak? Baik kok ya, Ayah sehat kan? Sehat kok. Malam Tante Diana, malam Mas Jerry, sapa Dira sembari saling bergantian memeluk. Malam juga sayang, kata Tante Diana. Malam juga, Dira, kata Jerry. Ada apa, Ken? Bikin acara mulu dari kemarin, sahut Jerry. Tuh dua anak kos yang butuh asupan makanan gratis, celetuk Kinan dengan memandang ke arah Lena dan Raihan.
Sedangkan mereka hanya tersenyum malu. Bukan, kok bercanda. Sebenarnya aku mau umumin kalau Dira hamil. Jadi pingin berbagi kebahagiaan dan minta doa aja dari kalian. Alhamdulillah, jawab mereka semua dengan kompak. Wah, selamat my bro. Akhirnya setelah 5 tahun nganggur akhirnya masih berfungsi juga ternyata. Ledek Jerry sambil menepuk bahu Kinan. Sialan, lo. Sahut Kinan dengan senyum sinisnya. Bidarmi dan Sari pun mulai menyajikan makanan dan minuman. Ya ampun, ini ganteng banget si Brondong. Goda Sari sambil menatap ke arah Raihan. Ya ampun, boneka Annabelle di sini. Sahut Raihan dengan suara kaget. Ya ampun, Mas. Tega amat ngatain saya Annabelle. Tuan Kinan ngatain saya ondel-ondel dan Mas Brondong ngatain saya Annabelle. Protes Sari. Hehehe, maaf mbak. Abis saya kaget. Sambung Raihan. Wah, Mas ini juga ganteng. Kata Sari saat menyajikan makanan untuk Jerry. Makasih, mbak. Jawab Raihan dengan senyum paksanya karena merasa geli pada Sari. Udah. Kasihan Mbak Sari dari tadi dibully terus. Sahut Dira. Nggak apa-apa nyonya, Sari kan udah biasa. Jawab Sari sambil tersenyum. Kehadiran Sari pun mampu mencairkan suasana yang membuat mereka tertawa. Nak, jaga kesehatan kamu ya. Akhirnya ayah punya cucu juga. Sahut Pak Salman. Iya, pasti kok. Selamat ya, sayang. Papa juga bahagia sekali. Karena cucu papa udah mau 2. Sambung Pak Salim. Iya, Pak. Makasih ya. Mohon doanya juga supaya Dira dan bayi Dira sehat selalu. Amin. Jawab mereka semua dengan kompak. Assalamualaikum, maaf saya telat. Sahut Mela tiba-tiba yang membuat semua pandangan menuju ke arah Mela. Mela, seru Jerry.